Makam para khalifah Bani Umayyah pernah dibongkar oleh seseorang. Ketika dia membongkar mayat Hisham bin Abdul Malik, dia menemukan jasadnya masih utuh. Lalu, orang itu kemudian menyalib mayat dari khalifah Bani Umayyah tersebut. Kemudian, yang lebih mengejutkannya, mayat tersebut dicambuk berkali-kali. Lalu, mayat tersebut dibakar hingga menjadi abu. Ini bukan cerita film, ini adalah salah satu kisah nyata. Kisah balas dendam paling brutal dalam sejarah Islam saat dinasti Abbasiyah menghancurkan Bani Umayyah. Siapakah orang tersebut dan apa yang menyebabkannya melakukan perbuatan sekeji itu? Sebelum kita membahas lebih jauh ke dalam kisah ini, pastikan kamu jangan skip video ini sedikit pun agar lebih memahami konflik yang sebenarnya. Di penghujung abad pertama Hijriah, dunia Islam berada di bawah kekuasaan salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia, yaitu Bani Umayyah. Dari gurun Arabia hingga pegunungan Spanyol, dari Afrika Utara sampai perbatasan India, nama Umayyah berdiri sebagai simbol kekuatan, penaklukan, dan kejayaan militer Islam. Kota Damaskus bersinar megah sebagai pusat pemerintahan. Jalan-jalan dipenuhi pedagang dari berbagai bangsa, masjid-masjid berdiri megah, dan pasukan berkuda Umayyah ditakuti di 3 benua. Namun, di balik kejayaan itu, ada bara api yang perlahan membakar pondasi kekhalifahan dari dalam. Tidak banyak yang menyadari bahwa kerajaan sebesar itu sebenarnya sedang menuju kehancurannya. Semua bermula setelah wafatnya Khalifah Hisham bin Abdul Malik, salah satu penguasa kuat terakhir dari Bani Umayyah. Selama masa pemerintahannya, kerajaan masih mampu bertahan dari berbagai gejolak. Tetapi ketika Hisham meninggal pada tahun 743 Masehi, pintu kekacauan mulai terbuka lebar. Setelah wafatnya Khalifah Hisham bin Abdul Malik, penggantinya yaitu Al-Walid bin Yazid atau biasa dikenal sebagai Al-Walid II, dikenal sebagai sosok kontroversial. Banyak riwayat menggambarkannya sebagai pemimpin yang gemar hidup mewah dan jauh dari citra khalifah ideal. Di berbagai wilayah, rakyat mulai kehilangan rasa hormat kepada pemerintahan pusat. Para ulama mengkritik gaya hidup istana, sementara di dalam keluarga Umayyah sendiri mulai muncul perebutan kekuasaan. Dalam waktu singkat, kekhalifahan dipenuhi konflik internal. Yazid III memberontak dan menggulingkan Khalifah Al-Walid II. Tetapi, kekuasaannya hanya berlangsung beberapa bulan sebelum ia akhirnya meninggal. Setelah itu, muncul Ibrahim bin Al-Walid menjadi khalifah berikutnya, yang bahkan tidak sempat mengendalikan keadaan. Kekuasaan Umayyah berubah kacau. Para gubernur daerah mulai kehilangan loyalitas. Pasukan saling terpecah dan pemberontakan muncul di mana-mana. Di tengah situasi itu, muncul satu sosok terakhir yang mencoba menyelamatkan kerajaan, yaitu Marwan bin Muhammad, atau biasa dikenal sebagai Marwan II. Dia adalah pemimpin militer tangguh dan berpengalaman di medan perang. Begitu mengambil alih kekuasaan, Marwan langsung bergerak menghancurkan berbagai pemberontakan. Dia memindahkan pusat militer ke Haran dan mencoba mengembalikan stabilitas kerajaan. Tetapi, masalah yang dihadapi terlalu besar. Karena musuh terbesar Umayyah ternyata bukan hanya pemberontakan bersenjata, melainkan kebencian yang sudah lama tumbuh di hati banyak orang. Selama puluhan tahun, Bani Umayyah memang berhasil memperluas wilayah Islam dengan sangat cepat. Tetapi, pemerintahan mereka sering dianggap terlalu mengutamakan bangsa Arab dibanding Muslim non-Arab. Kaum Persia, Turki, dan berbagai bangsa lain yang telah masuk Islam disebut sebagai kaum Mawali. Secara agama, mereka Muslim, tetapi secara sosial, mereka sering diperlakukan lebih rendah. Di beberapa wilayah, Mawali masih dibebani pajak seperti non-Muslim. Jabatan penting pemerintahan selalu diberikan kepada orang Arab. Sementara bangsa Persia yang memiliki tradisi ilmu dan administrasi tinggi mulai merasa dipinggirkan. Rasa kecewa itu perlahan berubah menjadi kebencian. Di saat yang sama,
kelompok Syiah juga menyimpan luka lama sejak tragedi Karbala dan wafatnya Husain bin Ali. Banyak keturunan serta pendukung Ahlul Bait memandang Bani Umayyah sebagai penguasa yang zalim. Dan di sisi lain, muncul satu sosok yang melihat semua kesempatan itu, yaitu Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali adalah cucu dari Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat besar Nabi dan merupakan sahabat yang paling ahli dalam ilmu tafsir, yang sering kita kenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Jadi, Muhammad bin Ali masih keluarga dekat Rasulullah dari Bani Hashim. Sementara penguasa saat itu, Bani Umayyah, berasal dari klan lain dalam Quraisy, yaitu Bani Umayyah bin Abdusyams. Persaingan antara dua keluarga besar Quraisy ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah di Mekah. Ketika Islam datang, permusuhan itu mereda. Tapi setelah kekuasaan politik jatuh ke tangan Umayyah, banyak keluarga Bani Hashim mulai merasa tersingkirkan. Muhammad bin Ali sangat cerdas dalam memainkan propaganda. Dia tidak langsung mengatakan, "Kami ingin menjadi khalifah." Sebaliknya, mereka memakai slogan misterius, yaitu Ar-Ridha min Ali Muhammad. Pemimpin yang diridhoi, yaitu dari keluarga Muhammad. Kalimat itu sengaja dibuat samar, sehingga orang-orang Syiah mengira gerakan ini akan mengangkat keturunan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Sedangkan kaum Mawali, yaitu Muslim non-Arab, melihatnya sebagai harapan untuk menjatuhkan dominasi Arab Umayyah. Di sisi lain, sebagian masyarakat menganggap gerakan ini adalah perjuangan membela keluarga Nabi. Padahal, di balik layar, sebenarnya Muhammad bin Ali sedang menyiapkan kekuasaan untuk keluarga mereka sendiri. Pusat gerakan rahasia itu berada di Khurasan. Wilayah ini sangat jauh dari Damaskus yang saat itu menjadi ibu kota dinasti Umayyah. Sehingga pengawasan kepada kota Khurasan ini lebih lemah. Selain itu, masyarakat Persia di sana memang sudah lama tidak puas kepada pemerintahan pusat. Namun, Muhammad bin Ali akhirnya wafat bahkan sebelum revolusi besar dimulai. Sebelum meninggal, dia menyerahkan kepemimpinan gerakan kepada putranya, yaitu Ibrahim al-Imam. Setelah wafatnya Muhammad bin Ali, kembali muncul sosok paling misterius dalam revolusi Abbasiyah, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Asal-usulnya tidak jelas, sebagian mengatakan dia adalah keturunan Persia, sebagian lagi menyebutkan ia adalah bekas budak. Tetapi satu hal yang pasti, dia adalah otak revolusi gerakan ini. Abu Muslim berhasil menyatukan berbagai kelompok yang saling berbeda di bawah satu tujuan, yaitu menghancurkan Umayyah. Yang kemudian kelompok ini akan dipimpin oleh Ibrahim al-Imam. Ia membangun jaringan rahasia yang rapi, pesan-pesan dikirim secara sembunyi-sembunyi, pertemuan juga dilakukan pada malam hari, dan kesetiaan diuji dengan sumpah rahasia. Perlahan, bendera hitam Abbasiyah muncul di Khurasan. Bendera hitam itu menjadi simbol revolusi. Bagi banyak orang, warna hitam melambangkan berkabung atas penderitaan keluarga Nabi dan kemarahan kepada Umayyah. Semakin hari, gerakan ini semakin besar. Tetapi Umayyah belum sepenuhnya sadar betapa berbahayanya ancaman tersebut. Karena memang mereka sedang fokus membersihkan pemberontakan di wilayah lain. Melihat kekacauan itu, kelompok revolusi Abbasiyah bergerak lebih cepat. Pemimpin utama gerakan mereka saat itu, yaitu Ibrahim al-Imam, dia mengatur revolusi dari balik bayangan dan menjaga komunikasi dengan Abu Muslim di Khurasan. Namun, akhirnya rahasia itu terbongkar. Khalifah terakhir Umayyah, yaitu Marwan II, mulai menyadari bahwa Abbasiyah sedang membangun pemberontakan besar. Dia kemudian memerintahkan penangkapan Ibrahim al-Imam. Dan pemimpin gerakan rahasia Abbasiyah itu akhirnya ditangkap oleh Khalifah Umayyah yang terakhir. Setelah ditangkap, dia akhirnya disiksa di dalam penjara sampai akhirnya dia meninggal. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa dia meninggal karena diracun. Bani Umayyah mengira semuanya telah berakhir. Namun mereka sebenarnya tidak sadar
kematian Ibrahim justru menjadi awal dari badai yang lebih besar. Sebelum wafat, ternyata Ibrahim sempat mengirimkan pesan agar perjuangan diteruskan oleh saudaranya, yaitu Abul Abbas. Orang inilah yang kelak berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan mendapat gelar As-Soffah, yang berarti sang penumpah darah. Ketika Abul Abbas sudah mengambil alih kepemimpinan gerakan, jaringan rahasia yang diwariskan Muhammad bin Ali, yang juga ayah dari Abul Abbas, akhirnya berubah menjadi perang terbuka. Desa demi desa mulai memberontak, kota demi kota jatuh, para gubernur Umayyah di Khurasan kewalahan menghadapi gelombang revolusi yang semakin besar. Pasukan Abbasiyah bergerak cepat seperti badai. Mereka tidak hanya membawa senjata, mereka membawa kemarahan yang telah dipendam selama puluhan tahun. Kaum Mawali yang dulu diperlakukan rendah, kini melihat kesempatan itu untuk membalas dendam. Dan juga pendukung Ahlul Bait melihat harapan baru untuk menghancurkan Umayyah. Sementara rakyat biasa mulai kehilangan kepercayaan kepada Damaskus yang sibuk dengan perebutan kekuasaan internal. Di istana, Khalifah Marwan II mulai sadar bahwa ancaman ini jauh lebih besar dari sekedar pemberontakan kecil. Tetapi saat Khalifah Marwan II sudah sadar, semuanya sudah terlambat. Pasukan hitam Abbasiyah terus bergerak menuju Kufah. Pada tahun 749 Masehi, kota Kufah berhasil dikuasai oleh kelompok revolusi Abbasiyah. Kota itu dipenuhi ketegangan. Ribuan orang berkumpul, siapa yang akan muncul sebagai pemimpin baru dunia Islam. Lalu, Abul Abbas muncul sambil berdiri di atas mimbar Masjid Kufah. Dengan pakaian hitam khas Abbasiyah, ia menyampaikan pidato yang mengguncang dunia Islam. Besok bukan sekedar perang. Besok adalah akhir dari sebuah dinasti. Kemudian dia juga berbicara tentang kezoliman dinasti Umayyah, tentang hak keluarga Nabi, tentang balas dendam kepada musuh-musuh Abbasiyah. Setelah orang-orang Kufah berbaiat kepada dia, perang besar melawan Umayyah dimulai secara penuh. Marwan II mengumpulkan pasukan terakhirnya untuk mempertahankan kekhalifahan. Dua kekuatan besar akhirnya bertemu di tepi Sungai Zab. Pertempuran itu menjadi salah satu perang paling menentukan dalam sejarah Islam. Di satu sisi, berdiri tentara Umayyah yang berjumlah 120 hingga 150 ribu. Pasukan yang selama puluhan tahun menguasai Islam. Di sisi lain, berdiri pasukan revolusi Abbasiyah dengan panglima perang Abdullah bin Ali, yang merupakan saudara dari Muhammad bin Ali. Mereka hanya berjumlah 30 sampai 45 ribu pasukan, dengan panji hitam berkibar di udara. Meskipun terpaut jumlah yang sangat jauh, pasukan Abbasiyah tidak merasa gentar. Dan ternyata, pasukan Umayyah yang terlalu banyak ini jugalah yang akhirnya akan menjadi salah satu penyebab kekalahan mereka. Ketika fajar menyingsing, kabut mulai terangkat dari Sungai Zab, pasukan Umayyah bergerak maju lebih dahulu. Kavaleri mereka berbaris rapat. Dari kejauhan, bumi terasa bergetar oleh langkah ratusan ribu tentara. Marwan II memandang ke arah musuhnya dengan yakin. Hancurkan mereka! Di sisi Abbasiyah, para pemanah mulai melepaskan hujan panah. Namun, Abdullah bin Ali yang menjadi panglima perang saat itu tidak memerintahkan maju. Ia menunggu dan terus menunggu sampai pasukan Umayyah mendekati ketepian sungai. Saat pasukan Umayyah sudah ada di ujung jembatan, barulah terdengar teriakan jenius dari Abdullah bin Ali. Tahan garis! Ribuan tombak panjang diarahkan ke depan. Formasi rapat Abbasiyah seperti tembok besi hitam. Tentara Umayyah yang mencoba menyerang akan langsung ditusuk dengan tombak. Jeritan manusia dan kuda memenuhi medan perang. Pertempuran berubah menjadi sangat kacau. Pasukan Umayyah yang terlalu banyak mulai berdesakan di jembatan. Pasukan baris belakang terus maju tanpa mengetahui kalau pasukan garis depan ternyata sudah mulai runtuh. Di sisi lain, pasukan garis depan mencoba untuk beralih ke mode bertahan. Tapi,
Ketika mereka mencoba mengambil langkah mundur, dari belakang pasukan garis belakang terus mendesak untuk maju. Akhirnya, pasukan garis depan menjadi bulan-bulanan dari pasukan revolusi Abbasiyah. Melihat pasukan Umayyah sudah mulai terdesak, Abdullah bin Ali memerintahkan pasukan Abbasiyah untuk menyerang balik dari kedua sayap. Pasukan kavaleri Khorasan menerobos sisi pasukan Umayyah seperti badai hitam. Kepanikan mulai menyebar dan terdengar teriakan dari garis depan. Mundur! Mundur! Teriakan itu terdengar di seluruh medan. Marwan II menyadari situasinya semakin kacau. Dia memerintahkan pasukannya untuk kembali menyeberangi jembatan Sungai Zab. Namun, ketika perintah itu terdengar oleh ratusan ribu tentara, mereka semua langsung lari secara bersamaan. Kuda-kuda saling bertabrakan bahkan menginjak pasukan garis belakang yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya di garis depan. Dan banyak juga pasukan yang jatuh dari jembatan karena saling berdesakan. Kemudian, bencana terakhir terjadi. Jembatan kayu itu dihancurkan oleh pasukan Abbasiyah saat kekacauan mundur terjadi. Dalam sekejap, ribuan tentara jatuh ke Sungai Zab. Tentara yang lebih dulu berhasil melewati jembatan, mereka melarikan diri bersama dengan Khalifah Marwan II. Sedangkan, pasukan yang tidak berhasil melewati jembatan karena sudah lebih dulu hancur, dalam posisi syok dan tidak siap bertarung, mereka langsung dibantai di tempat. Di sisi Marwan, dia terus berlari, jeritan tentara yang tenggelam di sungai masih terdengar samar di belakangnya. Namun, Marwan tidak menoleh. Dia terus memacu kudanya ke arah barat. Karena ia tahu satu hal, dinasti Umayyah telah kalah. Lalu, Marwan melintasi Suriah, kota yang dulu menyambut khalifah dengan kemewahan, kini sunyi. Sebagian penduduk bahkan menolak membantunya. Dia terus bergerak menuju Palestina, lalu menuju Mesir. Di Mesir, Marwan mencoba bertahan. Dia berpindah tempat, kadang bersembunyi di desa kecil, kadang di rumah pendukung setianya. Sementara itu, dari Irak hingga Syam, pasukan Abbasiyah terus menyapu sisa kekuatan Umayyah. Abdullah bin Ali mengirim para komandan terbaik untuk memastikan Marwan tidak lolos. Satu perintah tersebar ke seluruh wilayah. Jangan biarkan Marwan lolos dan mengumpulkan pasukan lagi. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah berhasil menemukan tempat persembunyiannya di daerah Busir, Mesir. Para pasukan langsung membunuh Marwan dan membawakan kepalanya kepada Abul Abbas. Sejak hari itu, dinasti yang telah menguasai dunia Islam hampir 90 tahun akhirnya runtuh. Dan Abul Abbas duduk di singgasana barunya. Dan Abul Abbas juga mendapatkan gelar baru, yaitu As-Soffah, yang berarti sang penumpah darah. Julukan ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Setelah dia menjadi khalifah yang baru, ingatan tentang saudaranya, yaitu Ibrahim al-Imam, yang diduga meninggal di penjara karena disiksa, lalu tentang ayahnya, yang juga ternyata pernah disiksa oleh khalifah Umayyah terdahulu, membuat Abul Abbas tidak akan mengenal ampun kepada sisa-sisa Bani Umayyah. Bahkan, istri Marwan II dipaksa untuk berjalan di padang pasir dengan tanpa alas kaki dan kepala terbuka, sambil terus disiksa dan dilempari. Selain karena suhu padang pasir yang sangat ekstrim, pada saat itu berjalan tanpa alas kaki merupakan sebuah penghinaan bagi wanita bangsawan. Kemudian, setelah puas menghinakan istri Marwan II, mereka membunuhnya. Dan kisah yang paling terkenal dan paling tragis adalah ketika Abul Abbas mengadakan jamuan makan untuk sisa-sisa Bani Umayyah dengan menjanjikan perdamaian. Karena merasa ini adalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup, sisa-sisa Bani Umayyah pun mau mendatangi perjamuan makan ini. Kemudian, di aula yang besar dan megah, hamparan makanan disusun rapi, daging panggang, roti hangat, bejana minuman memenuhi meja-meja panjang. Para pelayan berdiri tenang menunggu perintah. Suasana tampak damai, kemudian beberapa anggota keluarga Bani Umayyah mulai memasuki ruangan tanpa merasa curiga.
Mereka berharap bahwa dendam telah selesai. Namun, di ujung ruangan itu duduk penguasa baru Abbasiyah, yaitu Abul Abbas As-Saffah. Wajahnya tenang, tatapannya dingin. Pria yang kini menjadi khalifah pertama Abbasiyah itu perlahan memandangi keturunan dinasti Umayyah yang selama puluhan tahun menjadi musuh keluarganya. Di benaknya masih teringat penjara, pengejaran, kematian Ibrahim, dan bagaimana keluarganya hidup dalam bayang-bayang ketakutan di bawah Umayyah. Ketika para tamu mulai duduk dan makanan dihidangkan, tiba-tiba suasananya berubah. Pasukan Abbasiyah menyerbu masuk. Pintu-pintu ditutup, jeritan mulai terdengar, pedang terhunus di tengah meja makan. Keluarga Umayyah yang datang tanpa persiapan langsung diserang. Sebelum dibunuh, mereka sempat meminta ampunan, tetapi semuanya sudah terlambat. Ruangan megah itu berubah menjadi lautan darah. Menurut riwayat-riwayat dalam sejarah klasik, banyak anggota Umayyah dibunuh di tempat. Dan dalam satu kisah yang paling terkenal, mayat-mayat tersebut ditumpuk di atas meja. Lalu, makanan dibentangkan di atas mayat-mayat itu. Dan perjamuan masih terus berjalan. Dengan hanya menyisakan Abul Abbas, para pelayan, dan juga para tentaranya. Dari kisah ini juga menjadi simbol yang mengerikan bahwasanya Abbasiyah tidak hanya ingin mengalahkan Umayyah, tetapi ingin menghinakan mereka hingga akhir. Benar atau tidaknya seluruh detail kisah itu, cerita-cerita tersebut menyebar luas dalam kitab-kitab sejarah Islam dan menjadi lambang betapa besar dendam politik antara dua dinasti terbesar itu. Namun, kebencian Abbasiyah ternyata belum berhenti. Orang-orang yang sudah mati pun tidak luput dari amarah revolusi. Makam-makam yang dulu dihormati, kini dianggap simbol kekuasaan yang harus dihancurkan. Kisah ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir. Di dalam kitab tersebut dikisahkan ketika itu Muhammad bin Sulaiman bin Abdullah An-Naufal ketika itu memasuki kota Damaskus bersama dengan Abdullah bin Ali. Abdullah bin Ali menaklukkan kota tersebut hanya dalam waktu 3 jam. Kemudian setelah menaklukkan Damaskus, Abdullah bin Ali menjadikan Masjid Jami sebagai kandang bagi kuda dan untanya. Mengapa demikian? Karena Masjid Jami adalah simbol kejayaan dari dinasti Umayyah. Dan Abdullah bin Ali yang merupakan saudara dari Muhammad bin Ali, orang yang pertama kali membangun revolusi Abbasiyah, ingin menghinakan simbol kejayaan dari dinasti yang sudah runtuh. Kemudian setelah menjadikan Masjid Jami sebagai kandang bagi tunggangannya, Muhammad bin Sulaiman kembali menceritakan bahwasanya Abdullah bin Ali membongkar semua makam para khalifah Bani Umayyah terdahulu. Ketika Abdullah bin Ali membongkar makam Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu sahabat besar Nabi Muhammad SAW, dia tidak menemukan jasadnya. Yang dia temukan hanyalah seutas tali yang sudah mulai menghitam. Kemudian Abdullah bin Ali juga membongkar makam dari Abdul Malik bin Marwan. Namun yang dia temukan hanya tengkorak dan juga bagian-bagian dari tubuhnya yang sudah menjadi tulang. Begitu juga kondisi makam dari para khalifah lainnya, kecuali makam dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Abdullah bin Ali menemukan bahwasanya jasadnya masih utuh, kecuali bagian dari ujung hidungnya saja. Lalu menurut Muhammad bin Sulaiman, Abdullah bin Ali mengangkat mayat tersebut dari kuburnya, lalu menyalip jasad tersebut di atas kayu salib. Kemudian setelah menyalip jasad tersebut, Abdullah bin Ali memukuli mayat tersebut dengan cambuk berkali-kali. Setelah puas memukuli mayat tersebut, kemudian Abdullah bin Ali membakar mayat tersebut hingga menjadi abu. Lalu abu dari mayat tersebut ditumbuk hingga halus dan ditebarkan ke angin. Pertanyaannya, kenapa Abdullah bin Ali sampai melakukan perbuatan sekeji ini? Menurut Muhammad bin Sulaiman yang saat itu memasuki kota Damaskus bersama dengan Abdullah bin Ali, dia melakukan hal sekeji itu karena dulunya Khalifah Hisham bin Abdul Malik pernah memukul saudaranya yaitu Muhammad bin Ali. Ketika Khalifah menuduh bahwasanya Muhammad bin Ali membunuh seorang anak kecil.
Lalu Muhammad bin Ali dicambuk dengan 700 kali cambukan. Setelah itu Khalifah mengasingkan Muhammad bin Ali ke daerah Al-Khaimah di wilayah Balqa. Kemudian setelah selesai menaburkan abu jenazah dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Abdullah bin Ali lanjut membantai semua sisa-sisa keturunan Bani Umayyah. Dan dalam waktu sehari, dia membantai 72 orang sisa-sisa Bani Umayyah yang berada di Damaskus. Menurut Muhammad bin Sulaiman, ada satu makam Khalifah Umayyah yang tidak dibongkar oleh Muhammad bin Ali. Menurut Muhammad bin Sulaiman, ada satu makam Khalifah Bani Umayyah yang tidak dibongkar, yaitu makam dari Umar bin Abdul Aziz. Hal ini dikarenakan Khalifah ini adalah Khalifah yang sangat adil dan dihormati oleh banyak orang, termasuk orang-orang dari Abbasiyah. Namun, mirisnya, justru beberapa tahun belakangan ini, ada orang yang berani membongkar makam dari Umar bin Abdul Aziz. Padahal, orang-orang dari Abbasiyah saja sangat menghormati Umar bin Abdul Aziz. Kalau kalian mau kita membahas tentang pembongkaran makam Umar bin Abdul Aziz ini, ketik lanjut di kolom komentar. Jadi, menurut kalian, apakah tindakan Abbasiyah kepada Bani Umayyah adalah bentuk keadilan atas kezoliman masa lalu? Ataukah itu hanyalah sebuah balas dendam brutal yang melampaui batas kemanusiaan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan juga share video ini kepada orang terdekatmu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.